وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama-tama yang saya hormati selaku pengurus Masjid Al-Badar, yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada para pengurus kalian. Dan yang saya hormati para asatiz, para hujaj, dan para musafirin, bahkan para karyawan dari dan sekaligus para jamaah Masjid Al-Badar, yang sekali lagi yang mohon maaf namanya saya tidak sebutkan satu persatu. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada para asatiz sekalian, kepada para karyawan sekalian, dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya kesempatan bisa hadir di majelis ini dalam rangka saling mengingatkan satu sama lain. Karena duduknya saya di sini bukan berarti saya yang paling benar. Jika ada salah mohon diingatkan. Ma'asyirin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa ekonomi kita saat ini ketika dolar sudah hampir menyentuh 18.000, ekonomi kita morat-marit. Sampai akhirnya banyak podcast, banyak berita yang menggambarkan atau menceritakan bagaimana cara kita berinvestasi. Dan yang menariknya adalah kita ikut memikirkannya. Dan bagaimana cara kita bisa berinvestasi di dunia sehingga kita bisa menikmati investasi tersebut nanti di masa depan. Yang lucunya adalah, pernahkah kita memikirkan investasi akhirat kita? Ini yang jadi pertanyaan. Jangan sampai na'udzubillah, ketika kita tahu dan kita sadar bahwa ekonomi kita sedang morat-marit, kita pikirkan investasi dunia kita, tapi kita lupa dengan investasi akhirat kita, na'udzubillah. Dan ketika kita berbicara tentang investasi dunia, maka kita tidak akan pernah lepas berbicara tentang untung dan rugi. Selalu tuh. Kalau kita investasi di saham, untungnya apa, ruginya apa. Bahkan nggak berhenti di situ. Kadang kita akan bertanya kepada diri kita, apa manfaat dan resikonya? Kalau saya berinvestasi, manfaat untuk saya apa? Resiko untuk keluarga saya apa? Resiko untuk keuangan saya apa? Kalau ternyata resikonya lebih banyak dibandingkan manfaatnya, itu kita akan enggan berinvestasi di sana. Menariknya, Pak, Allah menggambarkan tentang investasi akhirat di dalam Al-Quran. Kalau di dunia kita investasi ada rugi dan resiko, maka ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan investasi akhirat di dalam Al-Qur'an, Allah menggambarkan nol, tidak ada kerugian dan tidak ada resiko di dalamnya. Zero. Gitu. Jadi kalau kita berinvestasi dengan investasi akhirat, pilihannya cuma satu, untung. Sudah. Untung dan manfaat. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang suka membaca Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Wa aqamus shalah, orang-orang yang suka mengerjakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Nah ini poin yang ketiga nih. Dan orang-orang yang suka bersedekah dari apa-apa rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Sekali lagi, sedekah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya sederhana, Pak. Bapak yang gaji siapa? Kantor apa Allah? Pertanyaan sederhana tuh. Yang gaji Bapak siapa? Kantor atau Allah? Allah. Wasilahnya lewat kantor. Maka ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan sirran wa alaniyah. Mau sedekah kita diam-diam ataupun sedekah kita diumumkan, kalau memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka berharap transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kerugian di dalamnya. Tuh bayangkan. Kalau kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kerugian di dalamnya. Karena kita nggak bisa pungkiri, Pak, ini sekitar 4 bulan ini ibadah harta tuh sangat banyak yang harus kita keluarkan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, ada setiap orang diharuskan untuk mengeluarkan zakatnya, itu zakat fitrah. Yang Allah kasih kelebihan harus mengeluarkan zakat malnya. Kemudian masuk ke bulan Dzulhijjah, bulan ini, yang diberikan rezeki oleh Allah, itu diharuskan untuk apa? Untuk berkurban. Masuk lagi ke bulan Muharram, pekan depan, sekitar 2 pekan lagi. Gitu. Masuk ke bulan Muharram. Nah itu biasanya kalau saya di Betawi, di Mampang itu, Muharram itu lebarannya anak yatim. Gitu. Lebarannya anak yatim. Jadi banyak tuh santunan anak yatim, bahkan di masjid-masjid di kampung-kampung, bahkan di komplek-komplek, itu biasanya mengadakan santunan anak yatim. Kapan dilakukannya? Di bulan Muharram. Maka muncul pertanyaan begini, Pak. Ramadan kita udah ngeluarin harta.
Bahkan buat modal makan kita di bulan suci Ramadan, itu pun sudah berat dan banyaknya luar biasa. Masuk ke bulan Dzulhijjah, kita patungan tuh 3,7 juta. Bahkan ada yang patungan sampai 4,5 juta buat patungan sapi atau beli kambing. Kemudian masuk ke bulan Muharram, datang lagi nih panitia masjid ke rumah kita. Bawain proposal, bilang, Pak, masjid mau ngadain acara Muharraman, tahun baru Islam, dan kita mau mengadakan santunan di dalamnya. Bapak bisa nggak kalau misalkan sedekah 500.000? Kira-kira ringan nggak kita bayarnya? Mampu nggak kita bayarnya? Saya yakin sebagian besar kita pasti berat. Gitu ya. Setelah banyak mengeluarkan uang kemarin, harus ngeluarin lagi di bulan Muharram, 500.000 pasti berat. Pasti berat. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taghabun ayat ke-16, Allah mengajarkan kepada kita, itu bukan sekedar hanya bagaimana cara kita mengeluarkan uang kita saja. Bukan. Tapi kita akan berpikir bagaimana caranya kita mengeluarkan harta kita secara finansial, tapi kita mendapatkan keuntungan secara spiritual. Pahala yang besarnya luar biasa. Maka di dalam surah At-Taghabun ayat ke-16 Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian semampu kalian. Tolong garis bawahi. Bahasanya semampu kalian, bukan semau kalian. Kalau yang hadir di sini semua ditanya, mau nggak nyantunin anak yatim? Jawabannya, mau. Pertanyaannya, mampu nggak buat sedekah 500.000 buat anak yatim? Beda-beda jawabannya tuh. Nggak ada yang sama. Gitu. Karena di ayat ini dikatakan, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semampu kita, bukan semau kita. Mohon maaf, kalau Bapak hari ini di ATM, ya, di tabungan kita, itu ada tabungan 20 juta. Tiba-tiba proposal anak yatim datang ke kita. Kira-kira nyantunin anak yatim 1 juta berat gak dari uang 20 juta itu? Berat gak? Tetap berat, Pak. Padahal masih ada kembaliannya 19 juta. Ini yang dibilang fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau misalkan ada proposal datang ke rumah kita punya tabungan banyak, tapi kita sedekahnya cuma 50.000, nah itu sedekahnya semau kita, bukan semampu kita. Maka jangan sampai na'udzubillah, ketika di ayat sebelumnya kita diperintahkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk transaksi investasi akhirat kita, ternyata kita investasinya semau kita, bukan semampu kita. Maka di lanjutan ayatnya Allah berfirman, wasma'u wa ati'u. Maka kalau kita udah tahu nih aturan yang ini, dengerin dulu gitu. Jangan kebanyakan protes. Ini kan kita lucu. Allah udah kasih syariat. Nabi sudah ajarkan bagaimana cara kita bersedekah. Kalau ada yang nggak cocok sama kita nggak pakai. Tapi giliran ada yang cocok sama kita aturannya, baru kita pakai. Tembang pilih tuh, nggak boleh begitu. Kalau memang sudah disyariatkan seperti itu, maka dengarkan terlebih dahulu dan cobalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun taat itu berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di lanjutan ayatnya Allah berfirman, wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan bersedekahlah kalian, karena sedekah itu baik untuk kalian. Allah yang menyampaikan. Jadi kalau misalkan kita berpikir bahwa, oh kalau misalkan kita sedekah, untungnya buat kita apa ya? Allah yang sampaikan. Kalau kita sedekah dan sedekahnya banyak, kita yang untung, bukan orang lain. Bukan. Dan sekali lagi, sedekah ini tergantung diri kita masing-masing, tergantung ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita nggak bisa pungkiri, kalau ibadah harta itu berat. Kita nggak bisa pungkiri. Ibadah harta itu berat. Maka saya secara pribadi mengajarkan kepada istri bahwa kalau kita mau hidupnya tenang, kalau kita mau hidupnya nyaman, banyakin sedekah. Itu aja sudah. Perbanyak sedekah. Selain mengerjakan hal-hal yang wajib lainnya. Lalu bagaimana muncul pertanyaan, lalu bagaimana caranya supaya kita sedekah nih, tapi hati kita tenang? Satu-satunya cara, ketika kita sedekah banyak atau dikit tapi hati kita tenang, itu adalah rubah cara berpikir kita. Itu satu-satunya cara. Gitu. Selama harta masih di tangan kita, selama harta masih di hati kita, bukan kita taruh tangan kita, itu keluarnya beratnya, nauzubillah. Berat. Pasti ngitung. Pasti. Mau ngeluarin 500.000, ngitung dulu. Mau ngeluarin 1 juta, ngitung dulu. Bahkan mengeluarkan 50.000 pun buat kotak amal yang lewat nih setiap zuhur, itu pun ngitung dulu. Bayangkan. Padahal Allah sudah sampaikan, kalau kita berinvestasi dengan investasi akhirat dengan cara bersedekah, untungnya buat kita.
Lalu bagaimana cara berpikir kita supaya kalau kita lagi mau sedekah, hati kita tuh lapang. Pahami Pak, satu hal saja, bahwa pemilik aset itu Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya pengelola aset. Sekali lagi, pemilik aset kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan tugas kita hanya mengelola aset yang Allah titipkan kepada kita. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 126, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Rumah kita saat ini punya Allah. Pasangan kita saat ini milik Allah. Anak kita saat ini milik Allah. Kendaraan kita pun itu milik Allah. Bahkan jabatan yang Allah titipkan kepada kita itu pun milik Allah. Seandainya na'udzubillah Allah mau ambil pasangan kita, hak Allah, kita nggak boleh marah. Seandainya Allah mau ambil jabatan kita, itu hak Allah, kita nggak boleh marah. Seandainya rumah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hak Allah, kita nggak boleh marah. Masalahnya adalah selama ini, seandainya kita punya pasangan, ternyata pasangan kita entah dipanggil Allah atau diambil sama orang-orang lain, betapa sakit hatinya kita pada saat itu. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, kita merasa bahwa itu adalah milik kita. Sedangkan di ayat ini jelas, Allah menggambarkan apapun yang ada di langit maupun yang ada yang di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam fikih muamalah, di dalam ilmu fikih, yang namanya kepemilikan itu diakui. Tapi ketika diakui, bukan diakui 100% milik manusia. Sebagian memang milik kita, sebagian lagi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikah." Ketika Allah berbincang-bincang dengan malaikat, ketika Allah berbicara dengan para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan jadikan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Pertanyaannya, kalau ada orang diangkat jabatannya menjadi pemimpin, dia jadi pemilik perusahaan atau jadi pengelola perusahaan? Itu dulu tuh jawab. Kalau ada seseorang diangkat jadi pemimpin, dia jadi pemilik perusahaan atau dia jadi pengelola perusahaan? Dan kita sadar bahwa mereka menjadi pengelola perusahaan, bukan pemilik. Maka di ayat ini jelas Allah katakan, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Akan aku jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai apa? Pengelola aset yang Allah titipkan kepada kita, bukan memiliki aset yang Allah berikan kepada kita. Maka seandainya Pak, ini saya berandai-andai aja, seandainya setiap pemimpin berpikir seperti ini aja, demi Allah Pak, Indonesia ini sejahtera. Masalahnya adalah ketika seseorang dititipkan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama dia merasa bahwa itu milik dia. Sampai akhirnya apa? Dia sibuk memperkaya diri. Dia sibuk dengan urusannya pribadi. Dia sibuk bagaimana membahagiakan keluarganya. Sedangkan di bawahnya itu banyak orang yang harus dia pertanggungjawabkan kebahagiaannya. Itu yang jadi masalah. Maka sekali lagi, kita selama hidup di dunia, kita hanya sebagai pengelola aset, bukan pemilik aset. Karena pemilik aset itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam surah Al-An'am ayat 165 Allah berfirman, "Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard." Allah yang telah menjadikan kita khalifah di muka bumi ini. Dan menariknya, "Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat." Sebagian kalian Allah jadikan kaya, sebagian lagi Allah jadikan miskin. Maksudnya apa? Kita mau kaya, kita mau miskin, Allah emang mau uji kita. Makanya di lanjutan ayatnya Allah berfirman, "Liyabluwakum fima atakum." Karena Allah mau melihat sejauh mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Mau kaya, mau miskin, Allah tetap uji dengan harta kita. Mohon maaf, Pak. Kalau misalkan orang kaya sombong, wajar gak? Orang kaya sombong. Wajar. Apa yang disombongin? Hartanya. Orang miskin sombong ada gak? Ada. Apa yang disombongin? Nah, ini menjadi masalah. Jadi Allah uji kita dengan harta, itu bukan kaya doang, miskin juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai na'udzubillah, ketika kita sekarang kondisinya ada di posisi di bawah, dalam keadaan sulit, bukan berarti kita jauh dari sedekah. Bukan berarti seperti itu. Bahkan di ayat lain Allah berfirman, yaitu dalam surah Hud ayat 61,
huwa ansya'akum minal ard. Allah yang telah menciptakan kita di muka bumi ini. Wasta'marakum fiha. Dan Allah yang menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, bukan perusaknya. Terus sekali lagi. Jadi tugas kita saat ini adalah ketika Allah titipkan pasangan kepada kita, maka bagaimana cara membuat istri kita ini makmur? Ketika Allah titipkan kepada kita keturunan, anak, baik itu laki, perempuan, mau 3, 2, semuanya terserah. Anak yang Allah titipkan kepada kita. Kita harus berpikir bagaimana cara kita memakmurkan mereka. Begitu juga ketika kita berpikir tentang investasi akhirat. Ketika Allah titipkan harta kepada kita saat ini, mau berapa duit yang mau kita investasikan untuk akhirat kita? Demi Allah, Pak. Bapak ninggalin kontrakan 100 pintu, itu bukan punya Bapak. Bapak ninggalin mobil R45, itu bukan punya Bapak. Bapak mati, itu pun langsung punya jadi ahli waris. Punya Bapak yang mana? Yang Bapak sedekahkan pada saat ini. Maka tanya sama diri kita, dari awal kita kerja sampai detik ini, sudah berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan sudah berapa banyak yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara berpikir sederhananya begini. Seandainya, Pak, kita punya aset, gitu ya. Kita punya aset, kita punya modal, kita titipin ke si A, gitu ya. Asetnya kita titipin ke si A. Ternyata ketika dikelola sama si A ini jujur, gitu ya. Si A ini jujur. Laporan bulanannya ternyata berapi, kemudian bagi hasilnya lancar, kemudian komunikasi juga bagus. Kira-kira setelah kita tahu si A ini benar dan baik, kita tambahkan modal atau kita tarik modalnya pada saat itu? Kalau orang waras pasti nambahin modal. Sekarang kita balik kondisinya, Pak. Kita punya modal, kita titipin ke si B. Ternyata si B komunikasinya susah, laporannya berantakan, cara kerjanya nggak jujur. Apa yang akan kita lakukan sebagai pemilik aset? Kita tambahkan modal atau kita tarik sisa aset yang ada? Kalau orang waras pasti narik. Sekarang kita bayangkan, pemilik aset ini Allah. Allah ngasih kita harta untuk kita kelola. Ternyata kita nggak jujur ngelolanya. Maksudnya gimana? Lebih banyak buat foya-foyanya dibandingkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Allah bisa cabut gak tuh asetnya? Allah bisa tarik gak tuh aset yang Allah titipin ke kita? Bayangkan. Yang ada aja kita nggak bisa kelola. Bagaimana Allah mau tambahkan aset ke kita? Ya udah segitu-segitu aja rezeki kita. Maka tugas kita saat ini adalah mumpung Allah masih kasih kita sehat dan mumpung Allah masih kasih kita gaji dan pekerjaan, kelola aset kita dengan baik. Entah itu gaji, jabatan, rumah, istri, anak, apapun itu, kelola semuanya dengan baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ingin bersedekah dan hati kita ingin tenang, maka investasilah di jalan Allah lebih awal dan jangan nunggu kaya. Karena perintah Allah jelas dalam surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang beriman adalah ketika mereka berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi sedekah itu, investasi akhirat itu nggak nunggu kaya. Gitu. Jangan nunggu punya duit baru sedekah. Justru lagi nggak punya duit, perbanyak sedekah. Karena apa? Kebanyakan dari manusia itu janji ke Allah manisnya luar biasa. Ya Allah, ntar kalau saya udah kaya nih ya Allah, saya mau bantu saudara saya ya Allah. Ya Allah, nanti kalau misalkan saya udah kaya nih ya Allah, ini saya perhatiin nih tetangga-tetangga saya ya Allah. Bener Allah kasih kaya. Gitu. Kira-kira kebutuhannya makin banyak nggak? Kalau Allah kasih kekayaan, makin banyak. Saudaranya jadi kebantu nggak? Enggak. Alasannya apa? Kebutuhan saya banyak, padahal udah kaya. Janjinya waktu miskin apa? Kalau kaya mau bantuin saudara. Dan itu nggak terjadi. Maka pesan saya saat ini adalah mumpung miskin perbanyak sedekah. Karena kalau miskin aja pelit, apalagi kalau udah kaya, pasti lebih pelit. Dan pasti perhitungan. Itu nggak bisa dipungkiri seperti itu. Maka Allah uji kita dengan aset yang ada. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu ciri orang yang beriman adalah ketika mereka bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan yang menariknya lagi begini, Pak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan kita satu kondisi di mana kondisi sedekah terbaik adalah disampaikan di dalam satu hadis. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah
Waktu terbaik kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah anta saddaqa wa anta sahihun. Kalian mengeluarkan uang, kalian sedekah, ibadah harta, dan kondisi kalian sedang baik-baik saja pada saat itu. Enggak sakit, ekonomi normal, enggak ada masalah. Syahihun, tapi kalian merasa berat buat sedekah, pelit pada saat itu, banyak hitungannya. Dan itulah kondisi terbaik untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini kita mau sedekah ke masjid, kita mau sedekah ke tromol, tapi ngerasa berat banyak hitungannya, itulah kondisi terbaik untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di lanjutan hadis dikatakan ta'malul ghina. Kondisi sedekah yang terbaik adalah ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kaya dari sedekah itu. Contoh pertanyaan paling sederhana begini. Bapak kalau misalkan sedekah gitu ya, ngeluarin uang, entah itu mau santunan anak yatim, sedekah orang yang minta-minta di pinggir jalan, sedekah ke saudara kita yang nggak mampu, apapun itu bentuknya. Pertanyaannya, kenapa kita sedekah? Pengen kaya dari sedekahnya atau cuma sekedar sedekah aja karena Allah? Karena apa tuh? Kita sedekah karena apa alasannya? Ini ketika saya tanya di beberapa majelis, jawabannya semua rata-rata sama. Kita sedekah niatnya supaya Allah balikin lagi 10 kali lipat. Gitu. Jadi niatnya apa? Biar kaya dari sedekahnya. Dan itulah waktu terbaik untuk kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti ganti 10 kali lipat. Cuma masalahnya kadang bukan dalam bentuk kekayaan. Ini yang harus kita pahami. Kalau misalkan ada orang setiap Jumat selalu neraktir temennya nih, gitu ya, Jumat berkah. Jadi kalau misalkan bikin 10 box, bikin 20 box nggak mampu, dia kerjaan dia cuma satu. Ya udah ngajak temennya, neraktir, muter-muter aja tuh setiap Jumat. Neraktir temennya aja satu-satu. Kemudian yang ngerasa, ini saya udah setahun neraktir orang setiap Jumat, kok nggak kaya-kaya ya? Karena yang ada di pikirannya adalah, ketika mentraktir orang lain, bersedekah kepada orang lain, harapannya dia kaya dari situ. Sedangkan bisa jadi karena sedekahnya dia, Allah jadikan istrinya selama 1 tahun nggak sakit sama sekali. Bisa jadi. Bisa jadi dengan sedekahnya, Allah jadikan anaknya pintar, sehingga dia dapat beasiswa, sampai nggak mengeluarkan uang untuk pendidikan anaknya. Bisa jadi. Dan bisa jadi karena sedekahnya, Allah berikan orang tua dan mertuanya nggak banyak nuntut. Sampai akhirnya apa? Banyak uang tabungan yang bisa dia tabung karena orang tuanya nggak banyak minta sama mertuanya. Bisa jadi. Cuma masalahnya kita berpikir sampai ke sana nggak? Ini yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan kita bersedekah dan berharap kaya dari sedekah kita, itulah waktu terbaik untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa takhshal faqr. Dan ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita takut miskin. Kita takut miskin. Karena mohon maaf, Pak, banyak di antara kita yang ketika berumah tangga, rumah tangganya itu tidak dibangun dilandaskan dengan Quran dan Sunnah. Tidak dilandaskan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ketika salah satunya ingin beribadah, yang satunya nggak terima. Contoh paling sederhana lagi begini. Ramadan udah ngeluarin uang, Dzulhijjah udah ngeluarin uang, Muharram mau ngeluarin uang lagi. Kita ngomonglah ke pasangan kita, Mas, Mah, ini saya mau sedekah lagi nih buat anak yatim, mau ngeluarin uang 1 juta. Sedangkan di ATM pada saat itu gaji baru turun, cuma ada 4 juta misalkan. Dari sisa-sisa yang ada, sisanya 3 juta. Kira-kira istri kita ngitung nggak? Pasangan kita ngitung nggak? Oh ngitung. Ini kalau misalkan kamu sedekah 1 juta, entar 3 juta cukup nggak sampai akhir bulan? Tuh, bayangkan. Ngitung. Kadang kita yang mau sedekah, pasangan kita yang protes. Itu beratnya tuh. Takhshal faqr. Takut menjadi miskin. Takut nggak cukup makannya. Sedangkan sekali lagi, kita bisa makan saat ini, semuanya rezekinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, coba hitung, Pak. Hitung deh. Dari mulai Bapak kerja sampai detik ini, hitung tuh berapa banyak rezeki yang mendadak Bapak dapatkan di luar dari gaji Bapak sampai akhirnya Bapak bisa menghidupi istri dan anak-anak Bapak pada saat ini. Hitung. Masalahnya adalah kita jarang bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Kita malas untuk menghitung rezeki di luar dari apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Rezeki yang mendadak itu kita nggak hitung tuh. Gitu. Dan kita jarang bersyukur karena rezeki yang dadakan-dadakan itu, na'udzubillah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ketika Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang rajin beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah lapangkan rezeki kita
sehingga kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang muslih dan muslihah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah, dan semoga Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kekurangannya murni dari diri saya pribadi dan bisikan syaitan. Kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.